Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Langsung saja, perkenalkan nama saya Nurul Hisanehe. Jadi di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai pengertian sifat hasad dan juga mengenai pengertian sifat riya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian sifat hasad. Apa itu sifat hasad? Jadi sifat hasad ini adalah perasaan iri hati terhadap kenikmatan ataupun kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, disertai berkeinginan supaya kenikmatan tersebut hilang dari orang tersebut. Itulah yang dikatakan sebagai sifat hasad ataupun sifat dengki. Dan di dalam Al-Quran juga tertulis dalil ataupun ada ayat yang mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad, bahwasanya sifat yang paling berbahaya adalah sifat iri dengki terhadap sesama kita. Contoh, kita jelaskan di contoh. Ada dua pertemanan antara si Bella dan si Wati. Si Bella ini memiliki kenikmatan seperti baju baru contohnya. Kemudian si Wati ini dia nggak senang melihat si Bella memiliki baju baru. Dan kemudian si Wati itu memiliki keinginan supaya baju baru ataupun kenikmatan yang dimiliki oleh si Bella itu hilang, tidak ada lagi di diri Bella. Itulah yang dikatakan sebagai sifat hasad. Dan ada dampak negatif apabila memiliki sifat hasad. Yang pertama ialah merusak amal kebaikan. Dan yang kedua ialah menimbulkan permusuhan ataupun perpecahan. Contoh seperti kita bilang yang contoh tadi, si Bella dan si Wati itu awalnya mereka berteman. Dikarenakan ada sifat iri di hati si Wati, makanya timbullah perpecahan, timbullah kerusakan pertemanan antara si Bella dan si Wati dikarenakan sifat iri yang ada di hati si Wati. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan dosa dan kemurkaan Allah. Pada saat kita iri terhadap orang lain, terhadap kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, di situ kita mendapatkan dosa dan kemudian Allah murka dikarenakan sifat iri hati kita tersebut. Nah, itu adalah dampak negatif yang timbul apabila memiliki sifat hasad ataupun memiliki sifat iri dengki. Dan pembahasan yang kedua yaitu mengenai tentang cara kita untuk menghindari sifat hasad ini. Bagaimana? Pasti ada caranya ya untuk kita menghindari ataupun tidak, untuk kita agar tidak memiliki sifat hasad itu. Yang pertama ialah kita bersyukur atas nikmat Allah. Apa-apa saja yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu kita harus bersyukur. Dikarenakan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita belum tentu Allah juga memberikan kepada orang lain. Makanya kita harus menikmati, bersyukur apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Dan yang kedua, mendapatkan kebaikan untuk orang lain. Mendoakan kebaikan untuk orang lain. Kita doakan orang lain dengan kebaikan, maka amin Allah, maka para malaikat juga akan mengaminkan kepada kita. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika kita mendoakan kejahatan kepada orang lain, maka malaikat akan mengaminkan doa tersebut kepada diri kita sendiri. Makanya cara kita agar terhindar dari sifat hasad ini adalah mendoakan orang lain dengan kebaikan agar malaikat mengaminkan doa tersebut kepada kita. Jadi yang selanjutnya, yang terakhir ialah kita yakin bahwasanya rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan ataupun oleh Allah ya. Kayak misalkan ada kita berjualan ya, kemudian di samping kita juga berjualan, tetapi yang di samping itu lakunya itu lebih banyak, jualannya itu lebih laku, lebih laris lagi. Disitulah kita harus letakkan keyakinan pada diri kita bahwasanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala agar kita tidak ada rasa iri dengki terhadap kenikmatan ataupun kelebihan yang dimiliki pedagang lain tersebut.
Nah, kita akan memasuki kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tentang pengertian sifat riya. Apa itu sifat riya? Jadi sifat riya ini adalah kita beramal ataupun kita berbuat baik itu bukan semata-mata karena Allah, melainkan agar supaya terlihat baik di hadapan manusia. Makanya sifat riya ini adalah termasuk juga sebagai syirik kecil. Dikarenakan berarti dia itu lebih mengutamakan manusia kebanding dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi sifat riya ini juga dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya ialah amal ibadah tidak diterima, kemudian termasuk perbuatan syirik kecil, dan kemudian menimbulkan sifat sombong dan juga sifat pamer. Seperti contoh, seseorang itu mengerjakan sholat bukan semata-mata karena Allah Ta'ala, melainkan supaya terlihat baik ataupun terlihat solehah di depan manusia ataupun di depan orang lain. Makanya sifat riya ini juga termasuk kepada syirik kecil. Dan contoh seperti kita bersedekah kepada orang lain. Jadi dia bersedekah itu bukan karena Allah semata, melainkan supaya terlihat kaya di hadapan orang lain. Makanya sifat riya ini juga termasuk kepada menimbulkan sifat pamer ataupun sifat sombong apabila memiliki sifat riya ini. Dan ada juga cara bagi kita untuk menghindari ataupun supaya terhindar dari sifat riya ini. Yang pertama ialah luruskan niat karena Allah Ta'ala. Seperti contoh kita sholat niatkan karena Allah Ta'ala. Kita sholat itu supaya Allah meridhoi kita, bukan karena supaya dilihat baik oleh orang lain. Dan yang kedua, ingat bahwa pujian manusia itu tidak ada artinya dibanding dengan ridho Allah Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu perbanyak amal sembunyi-sembunyi. Contoh seperti sedekah tadi ya. Misalkan kita bersedekah tangan kanan, usahakan tangan kiri itu tidak mengetahui, saking sembunyi-sembunyinya. Itulah pepatah yang mengatakan ya. Nah, jadi cukup sekian penjelasan saya mengenai tentang sifat hasad dan juga sifat riya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.